Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, alhamdulillah. Saudari-saudari, para bunda, jamaah rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah. Kembali Allah mudahkan langkah kita menuju majelis ilmu. Bersama-sama kita tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Kita pelajari qala Allah wa qala Rasulullah, apa yang difirmankan Allah dan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, pagi menjelang siang yang berbahagia ini Allah mudahkan majelis kita, khususnya untuk saya bisa hadir di majelis panjenengan semuanya, Bapak Ibu, para bunda, ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini kali pertama saya bisa hadir di majelis panjenengan, alhamdulillah. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan majelis senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dengannya kita bisa terus belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Saudara-saudari, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tema kita di kesempatan kali ini tentang bahaya mengambil waris yang bukan haknya. Dan warisan di dalam Islam itu sudah dibagi dan dibagi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahkan hadis-hadis Nabi hanya menjelaskan atau memahamkan saja. Ya. Sedangkan pembagiannya langsung itu di dalam Al-Qur'an. Siapa yang berhak mendapat setengah, siapa yang sepertiga, seperenam, seperempat dari warisan, seperdelapan dari warisan, siapa yang mengambil sisa atau asobah,
Ya, ini semuanya sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sehingga pembagian warisan ini sesuatu yang amat besar. Allah yang membagi langsung, bukan Rasulullah, bukan manusia, tapi Allah yang membagi langsung di dalam Al-Qur'an. Ini ya Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Seperti syariat salat, sebesar itu syariat salat, syariat yang paling agung setelah tauhid kepada Allah, ternyata salat rinciannya itu disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi. Dalam Al-Quran hanya disebut wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Rinciannya dalam hadis-hadis Nabi. Wa atuz zakah, dan tunaikan zakat, itu juga rinciannya itu ada di dalam hadis-hadis Nabi. Adapun warisan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu Allah bagi langsung di dalam Al-Quran. Ya, ini ya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala yang membagi langsung. Insyaallah nanti kita baca ayatnya ya. Ayat khusus tentang warisan. Sebelum kita masuk tentang ya ayat-ayat tentang warisan dan akhir pembahasan tentang bahaya mengambil warisan yang bukan haknya, ya, di mana ilmu waris ya disebut dengan al-faraid atau disebut dengan al-mawaris. Ya, dinamai dengan al-faraid dari kata fardu atau faridah, yaitu bagian yang sudah diwajibkan Allah. Maka Allah menyifati dalam surat Al-Baqarah ayat 237, fanisfu ma faradtum, dan setengah dari yang sudah faradtum, yang sudah diwajibkan. Maka ia mengambil setengah dari warisan. Ini saudara-saudari, ayah bunda rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ilmu waris adalah al-ilmu bil mawaris min haitsu fiqhi ahkamiha wa ma'rifatil hisab al-musil ila qismatiha. Ilmu waris adalah ilmu yang memahami hukum-hukumnya serta perhitungannya yang menyampaikan kepada bagian masing-masing, ya. Napa baterainya napa? J. Biar tidak ngantuk. J. Ya, ini tadi ilmu waris ya Bapak Ibu rahimakumullah, yaitu ilmu tentang hukum-hukum warisan serta pembagian-pembagiannya, sehingga masing-masing mengambil haknya. Ini saudara-saudari, ayah bunda rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya setiap muslim hendaknya memperhatikan, mempelajari tentang bagaimana batasan-batasan umum dalam warisan, dan tidak akan mengambil kecuali benar-benar haknya, sebagaimana Allah bagi langsung tadi dalam Al-Quran. Saudara-saudari, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hak-hak ahli waris, ya, sebagai ahli waris, maka nanti akan ditentukan siapa saja ahli waris.
Ya, kemudian berapa bagiannya? Ya, ini semuanya akan kita sebutkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dalam pembahasan warisan itu pokok pembahasannya dimulai dari yang meninggal. Jadi kalau bicara ahli warisnya bapak, ibu, kakek, nenek, anak, cucu, saudara, saudari, paman, bibi, itu semuanya sumbernya si mayit. Berarti bapaknya si mayit, ibunya si mayit, kakeknya si mayit, anaknya si mayit, cucunya si mayit, saudara, saudarinya si mayit, paman, bibinya si mayit, baik paman, bibi dari saudara-saudari bapak maupun saudara-saudari ibu, ya, itu ahli waris. Jadi ahli waris itu ada yang ke atas disebut dengan usul, ada yang ke bawah itu namanya furu atau cabang, ada hawashi yaitu menyamping. Inilah ahli waris. Ke atas itu tadi bapak, ibu, kakek, nenek, ya, buyut. Cabang itu ke bawah, furu' itu ke bawah, anak laki, anak perempuan, cucu laki, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Menyamping tadi siapa saja? Menyamping itu saudara-saudari kandung, sebapak dan seibu, atau saudara-saudari sebapak saja, atau saudara-saudari seibu saja, semuanya menjadi ahli waris. Ya, kemudian anak-anak mereka, yaitu keponakan. Ya, keponakan juga bisa menjadi ahli waris. Baru kemudian paman, bibi. Ya, paman, bibi menjadi bagian dari ahli waris. Atau anak-anak mereka, sepupu, ya, kalau tadi keponakan, sepupu juga bagian dari ahli waris. Tapi tidak semuanya mengambil. Siapa yang mengambil? Al-aqrab fal-aqrab. Yang mengambil itu hanya orang-orang dekat saja. Kalau yang dekat sudah ada, yang lebih jauh tertutup. Ya, kalau yang dekat sudah ada sehingga menjadi ahli waris, maka yang setelahnya yang lebih jauh tertutup. Kalau bapak, ibu ada, maka kakek nenek sudah tidak mengambil. Kalau anak ada, maka cucu sudah tidak mengambil warisan, sudah tertutup. Ya, sudah tertutup. Demikian paman, bibi, ya, tidak mengambil kalau sudah diambil oleh saudara kandung. Ya, demikian. Ya, alhamdulillah, siap. Nah, ahli waris yang selalu mendapat warisan itu ada 3. Ini sudah pasti mendapat warisan, tidak pernah tertutup. Siapa itu? Ayah, ibu. Ini yang pertama. Namanya bapak, ibu, itu pasti mendapat warisan, pasti punya bagian warisan dari yang meninggal. Bapak, ibunya yang meninggal. Anak ini selalu mendapat, anak laki-laki, anak perempuan, atau salah satunya. Yang namanya anak sudah pasti mengambil warisan. Yang terakhir, yang ketiga, siapa yang pasti mengambil warisan? Pasangan suami istri. Kalau suami yang meninggal, istri pasti mendapat warisan dari suami. Ya, kalau istri yang meninggal, maka yang mengambil warisan suami, mengambil warisan dari istrinya. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Islam masing-masing memiliki hak, semua manusia, muslim dan muslimah, masing-masing punya hak memiliki. Sehingga masing-masing seandainya punya harta, maka berbeda. Mana hartanya suami, mana hartanya istri. Masing-masing punya harta. Ya, dalam Islam seperti itu. Salah satu kewajiban suami ketika menikahi istrinya harus membayarkan mahar. Ya, mahar 10 gram emas.
20 gram emas misalnya, itu suami serahkan untuk siapa? Istrinya. Setelah menikah itu milik siapa? Atau diambil lagi oleh suami? Itu milik istri, itu haknya. Suami tidak punya hak sama sekali. Nah, itu dalam Islam masing-masing memiliki hak kepemilikan harta. Nah, ini kalau bangun rumah misalnya, ternyata harta istri juga dimasukkan untuk membangun rumah, bagaimana? Ya memang diperjelas berapa. Tidak ada dalam Islam gonogini. Ya, tidak ada gonogini. Itu abu-abu. Itu tidak jelas. Itu menjadi samar, abu-abu ya, gonogini lah. Memang berapa persen punya suami, berapa persen punya istri, tidak jelas. Maka tidak ada dalam Islam sesuatu yang tidak jelas. Semuanya gamblang, semuanya terang benderang. Lailuha kana hariha, kata Nabi, malamnya itu seperti siangnya. Itu hukum dalam Islam. Makanya dalam Islam harus diperjelas mana harta suami, mana harta istri. Kalau tadi contohnya bangun rumah, ada harta istri yang dimasukkan untuk bangun rumah 100 juta misalnya. Ya, maka itu terserah bagaimana akadnya, bagaimana kesepakatannya. Kalau istri memang 100 juta diberikan untuk suami, ya sudah, itu berarti milik suami. Sehingga rumah itu kepemilikan milik siapa? Milik suami. Kalau istri tidak, saya hanya pinjamkan, maka suami wajib mengembalikan 100 juta. Karena itu haknya istri. Suami tidak mampu, maka istri punya hak 100 juta di rumah ini. Ya, seperti itu. Baliknya gitu ya Ustaz, kalau diikhlaskan suami buat istrinya ya. Sama, itu pemberian. Iya, kalau suami, ya rumah ini ya aku berikan untukmu misalnya, ya monggo. Tapi seperti itu harus jelas, hitam di atas putihnya harus jelas. Kalau perlu ada notarisnya, sehingga nggak ada sengketa, nggak ada salah paham. Kalau tidak ada bukti, masing-masing ngaku. Anak yang paling kecil ngaku saya dikasih ini, yang paling besar ngaku dikasih ini, yang paman ngaku aku dikasih tanah yang ini. Mana buktinya? Nggak ada. Itu duduk bareng dan disampaikan aku dikasih, nggak bisa. Harus ada bukti yang kuat. Minimal saksi. Suami ngasih istri, ada 2 saksi. Dan kalau bisa saksi dari pihak luar, mungkin teman, tetangga, orang soleh, ya, kemudian menyaksikan, ditulis, tanda tangan. Ya, kalau perlu materai, ya, dibubuhkan materai, tanda tangan, jelas. Itu ada kekuatannya. Paling kuat ya tadi kemana? Ke notaris, ya. Kecuali pemberian kecil, wajar ya, pemberian dibelikan HP misalnya, ya kecil nggak apa-apa, nggak perlu ditulis kalau itu jelas. Cukup ya, ibu atau istri mengatakan ini dibelikan suami untuk saya, selesai, itu miliknya karena dikasih suami. Apalagi kalau suami punya 2 istri atau lebih ya, ini sengketanya lebih besar. Kalau terjadi ya, ya. Tapi insya Allah semuanya satu di sini ya. Alhamdulillah. Ustadznya juga satu, tenang ya, jangan. Jadi tadi pemilikan dalam Islam jelas. Makanya mana harta suami, mana harta istri itu jelas. Istri dapat warisan dari orang tua, punya tanah di sana. Itu tanah siapa? Tanah istri. Ketika istri meninggal, maka tentukan ahli warisnya. Ada tidak anak, ada tidak suami, ya, ada tidak bapak ibu, ya. Demikian nanti akan dicari siapa ahli warisnya. Setelah ketemu ahli warisnya, kemudian bagian masing-masing berapa persen, setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3, semuanya dibagi. Setelah dibagi, bisa jadi ada sisa. Sisa itu namanya asabah. Ada bagian yang memang mengambil sisa, mengambil asabah. Sudah lengkap 100%, sudah dibagi. Setelah itu baru tentukan mana hartanya. Oh, tanah di sana. Ada juga ibu punya di sana ada ruko misalnya. Oh, di sana ada tabungan, ada emas. Semua hartanya, ya, semua hartanya ditentukan. Ini harta istri yang meninggal, ibu yang meninggal. Ya, seperti itu warisan di dalam Islam. Siapapun yang meninggal, seandainya yang dianggap di keluarga kakek yang meninggal, maka kakek disebut si mayit. Kalau yang meninggal itu nenek, maka disebut si mayitah.
ya, mayyitah. Dari situ mulai dihitung, ada tidak si kakek ini bapaknya sudah tidak ada, buyutnya nggak ada, berarti ke atas tidak ada ahli waris. Lihat ke bawah, ada tidak anaknya? Ada. Anak laki dan perempuan, maka ketika ada laki sudah memutus semuanya, cucu, cicit sudah tidak dapat, walaupun ada. Maka sudah diambil anak, apalagi ada anak laki-laki. Kalau anak perempuan saja masih harus cari yang laki-laki, ahli warisnya. Kalau tidak punya anak kecuali anak perempuan, maka anak perempuan mengambil haknya, sisanya nanti dibagi dan harus ada laki-laki. Siapa laki-lakinya? Mungkin saudara kandung. Ya, kalau bapak ada bapak. Jadi dari ahli waris kuat-kuatan, siapa yang lebih dekat, siapa yang lebih kuat. Kalau ada, maka yang lebih jauh tertutup, mahjub, ya, tertutup yang lebih jauh. Ya, seperti itu warisan dalam Islam. Sedikit ya, insya Allah ada bayangan ya. Ternyata orang-orang dekat yang mengambil yang sudah jauh tertutup dengan yang lebih dekat. Saudara tiri tertutup oleh anak kandung, anak tiri, anak seibu atau anak sebapak. Kalau ada sebapak dan seibu, maka yang tadi seibu bisa tertutup ya. Nanti bisa kita lagi ya, kita hitung lagi ya. Kita baru mukaddimah, baik, lanjut lagi. Sebelum harta dibagi, harta warisan dibagi. Dan sedikit tambahan sebelum bicara ini, bahwa warisan dalam Islam itu setelah si mayit ini meninggal, maka jangan lama-lama langsung dibagi. Jangan lama-lama, kuburan belum kering kok sudah rebutan warisan. Bukan rebutan warisan. Ini pembagian dari Allah. Allah yang membagi dari langit yang ketujuh langsung Allah turunkan. Kenapa? Karena ada dari ahli waris orang-orang lemah, orang-orang yang tidak mampu, mungkin yang miskin, itu sangat butuh dengan warisan. Tapi kadang terhalangi oleh siapa? Terhalangi dengan anak yang paling besar. Kadang terhalangi dengan yang paling sukses. Kadang ibu masih ada, ibu jangan mengatakan jangan dibagi dulu, karena tidak paham dengan ilmunya. Kadang bapak masih ada, bapak mengatakan jangan dibagi dulu. Padahal dalam Islam ketika seorang meninggal langsung hartanya dibagi untuk semuanya. Langsung, jangan tunda-tunda. Karena semakin lama semakin banyak masalah, semakin banyak atau semakin rentan dengan sengketa. Makanya segera dibagi. Menunda-nunda padahal ada ahli waris yang harus mengambil, itu zalim. Tidak boleh ditunda-tunda. Ada yang miskin, ada yang butuh modal, butuh untuk usaha, butuh untuk bayar utang. Tapi mereka pekewo karena orang-orang kecil, karena belum sukses. Mungkin orang miskin, ya dari 3 anak mungkin ada satu yang sedikit hartanya, ada yang satu anak paling pertama paling sukses, hartanya banyak, ya memang tidak butuh, hartanya banyak. Biarkan seperti itu saja, jangan dibagi dulu. Menunda seperti itu, padahal ada yang butuh, itu zalim, tidak boleh. Segera dibagi. Ya tentukan, kalau harta warisannya rumah, ada ruko, ya, ada emas perak, ada uang, ada tabungan, alhamdulillah, apa yang bisa dibagi segera dibagi. Maka tadi ditentukan dulu masing-masing bagian ahli warisnya. Untuk menghitung berapa masing-masing bagian ahli warisnya, siapa yang dapat, siapa yang tertutup, yang tidak dapat, itu semuanya ilmu waris namanya. Nah itu kita pelajari panjang kalau di pesantren, kalau di kampus ya. Kami dulu di pesantren, saya di pesantren Al-Irsyad Salatiga. Ya, saya belajar ilmu faraid itu 2 tahun. Di sini 1 jam ya? Sini 1 jam ya untuk kita bahas. Masih 11/1/4 aman ya. Kemudian masuk di kuliah ternyata masih dipelajari lagi 1 tahun. Faraid, ilmu waris yang lebih dalam lagi, Masya Allah. Ternyata ilmu waris mendalam. Dan itu hitung-hitungannya luar biasa, cukup jelimet ya, matematikanya memang harus. Kalau kami dulu di pesantren banyak yang tidak naik kelas karena ilmu waris ya, karena merah nilainya ilmu waris ya, harus ngulang lagi, ngulang setahun lagi. Itu dulu, zaman dulu masih boleh tidak naik kelas ya. Kalau sekolah sekarang hampir semuanya suruh naik kelas. Kalau enggak ya memang di privat, gimana caranya bisa naik kelas ya untuk sekarang ya. Mesake yang tidak naik kelas ya. Nunggaan ya. Ya sampai nunggak 2 kali, sampai 3 kali. Tua di SD ya, kalau dulu bisa ya.
Ya Allah, sekarang udah tidak ada. Alhamdulillah. Taib, intinya bahwa sebelum harta dibagi itu ada hak-haknya si mayit, hartanya si mayit yang harus ditunaikan. Yang pertama untuk kebutuhan pemakaman, ini harus diambil dari harta warisan, harta yang ditinggal si mayit. Untuk beli tanah kuburan, untuk proses memandikan, mengkafani, menyolatkan, sampai menguburkan, sampai selesai, itu diambil dari harta mana? Hartanya si mayit. Ini yang pertama kali. Sebelum dibagi warisan. Membagi warisan itu terakhir, setelah semua selesai. Yang kedua, membayar hutang dan semua tanggungan. Ya, yang kedua, si mayit punya hutang, maka selesaikan dulu hutangnya. Ya, selesaikan dulu hutangnya. Si mayit meninggal, hutang di sana 1 juta, di sana 500.000, di sana 5 juta. Cari semua, mana tanggungan hutangnya, cari, pastikan semuanya. Setelah itu dari hartanya si mayit ambil, kemudian bayar hutang sampai selesai semua hutangnya. Ya, yang ketiga, menjalankan wasiat. Apa itu wasiat? Seorang yang menuliskan wasiatnya, nanti kalau saya meninggal, tanah saya yang di pojok kampung sana itu wasiat untuk diwakafkan ke masjid misalnya. Nah, sebelum meninggal orang ini, maka itu masih dimanfaatkan, masih hak pribadi. Tapi ketika meninggal, itu tanah wasiat. Dan wasiat kata Nabi, as-sulus, was-sulus katsir. Wasiat itu paling banyaknya 1/3 dari harta warisan. Paling banyaknya. Kalau dihitung semua, ditotal semua hartanya misalnya 100 juta, maka seorang boleh wasiat paling banyaknya 33 juta, 1/3. Kalau wasiatnya 50 juta, tetap yang disampaikan hanya 33 juta, 1/3-nya saja. Paling banyak 1/3. Ya, jadi dilihat. Kalau kurang dari 1/3 langsung jalankan. Wasiat langsung jalankan. Tanah yang di sana wasiat diwakafkan untuk pembangunan masjid, diwakafkan untuk membangun pesantren misalnya. Maka orang tadi meninggal, langsung itu tanah menjadi tanah wasiat, segera jalankan. Dan wasiat seperti itu tadi, tulis. Minimal ada saksi, minimal ditempel materai ya, sehingga siapapun anak keluarga dikumpulkan semua, ini wasiat. Tanah itu wasiat kalau saya meninggal untuk membangun masjid, dan itu bekal saya menghadap kepada Allah. Sampaikan pada anak-anak. Sama juga saya orang tua berwasiat pada anak-anakku semuanya. Kalau nanti kalian punya harta, kalian punya uang, ada kelonggaran, jangan lupa berwasiat, karena itu yang menemani kita di kehidupan akhirat. Nah, seperti itu. Ustaz, kalau seandainya sudah meninggal orang tua, iya, inisiatif anak-anak aja. Boleh, silahkan, itu luar biasa. Itu bagian dari bakti anak untuk orang tua. Orang tua tidak ada wasiat, tapi hartanya banyak. Ayo kita sepakat, 1/3-nya, 1/4-nya kita wakafkan untuk bangun masjid misalnya. Masya Allah, itu bakti anak kepada orang tua. Orang tua dapat pahala wasiatnya atau wakafnya, anak dapat pahala berbakti kepada orang tua. Insya Allah anak-anak kita juga bakti sama kita. Seperti itu ya. Jadi lebih baik wasiat atau langsung wakaf? Kalau langsung wakaf, langsung manfaatnya diambil, pahalanya lebih cepat ya. Tapi ini macam-macam, artinya kadang seorang mungkin masih butuh, anak-anak saya banyak, jadi saya kebun sana masih tak pakai, saya cukup itu wasiat. Dan sisa yang lain itu nanti kalau saya meninggal insya Allah cukup untuk anak-anak saya, mereka tidak kekurangan. Seperti itu. Jadi ini macam-macam mencari pahala dari harta kita ya, bisa langsung wakaf, bisa langsung sedekah, bisa langsung bangun masjid, bisa juga wasiat tadi. Ya. Ini tadi yang ketiga, wasiat segera jalankan. Dan satu catatan, la wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Iya, tidak ada. Walaupun ada wasiatnya, seakan tidak ada. Itu tidak berlaku. Ahli warisnya tadi ada anak misalnya, ada orang tua, ada istri misalnya. Nah, kalau sudah ada ini, yang lain sudah ketutup semuanya. Anak sudah mengambil, apalagi ada anak laki-laki, ada orang tua, bapak ibu ada saudara bisa tertutup dengan anak. Ya, laki-laki, karena saudara tadi tidak mesti. Yang pasti dapat istri, kalau itu suami istri misalnya. Tidak ada wasiat untuk waris ya. Iya. Besok tanah ini
Untuk anak saya pertama misalnya. Anak saya yang kedua. Misalnya kan. Itu nggak dijalankan sama sekali. Nggak boleh. Ya, kecuali memang sudah diberikan ketika masih hidup. Itu namanya hibah, bukan pembahasan warisan. Tapi itu pembahasan hibah, pemberian. Anak-anak dikumpulkan, anaknya 3, yang laki 2, perempuan 1. Nah, di sini ketika ingin memberi, ingin hibah kepada anak, maka orang tua wajib adil. Dilu baina auladikum, kalian wajib adil kepada anak-anak kalian. Dan adilnya itu sebagaimana adilnya pembagian warisan, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Jadi orang tua usaha adil ketika memberi. Anak perempuan diberi sama dengan anak laki-laki, tidak sama. Kalau urusan hibah pemberian, itu setengahnya laki-laki. Jadi kalau tanah di sana 1000 meter, sana 1000 meter untuk anak laki, ya untuk anak perempuan kurang lebih 500 meter. Kalau tadi memang harganya sama, tapi kadang-kadang strategisnya beda, yaitu orang tua beristihad, siap bertanggung jawab, siap di sidang Allah pada hari akhirat. Intinya benar-benar amanah untuk adil pada anak-anak. Jadi kalau wasiat tanah ini besok biar dibeli sama salah satu anak, nah gitu. Sama, itu mengkhususkan tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau besok biar dibeli oleh pesantren dengan harga murah, boleh? Itu wasiat, iya boleh. Kalau wasiat untuk ahli waris tidak boleh. Iya, mengkhususkan untuk ahli waris tidak boleh. Itu sudah dibagi Allah anak-anak. Kita nggak usah membagi. Tapi kalau wasiat untuk yang lain, ini ada karena ada anak laki-laki, otomatis saudara laki-laki tidak dapat warisan ya. Kemudian wasiat, ini wasiat saya untuk adik saya yang bungsu karena kurang mampu. Ketika saya meninggal, ini wasiat untuk dia misalnya. Itu boleh, karena bukan ahli waris. Ahli waris untuk dia ketika nanti meninggal seperti itu ya, itu boleh. Jadi setelah 3 ini ya. Hibah pun harus sesuai hukum waris. Adil. Jadi intinya adil. Adilnya untuk hibah tadi ya seperti pembagian ya 2-1. Laki-laki 2, anak perempuan 1. Ya. Walaupun anak dari sisi baktinya sama orang tua beda, tetap adil. Anak yang pertama rada nakal misalnya. Anak pertama agak nakal, anak kedua soleh, sama-sama laki-laki. Bolehkah ketika memberi yang soleh dikasih lebih banyak? Tidak boleh, harus adil. Justru itu yang membuat rusaknya hati anak-anak. Mereka saling bermusuhan, mereka dendam, ya seperti itu. Berikut. Ya itu kurang lebih untuk laki dan perempuan tadi. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Iya. Deh. Iya. Itu yang nggak boleh. Ya nggak boleh, itu bukan haknya. Iya, kecuali tadi ada bukti. Dan bukti pun sebenarnya orang tua wajib adil. 1 dikasih, kasih semua. Abdullah bin Amr ibn al-As, Abdullah pernah dikasih persis seperti itu ibu. Abdullah dikasih ayahnya Amr ibn al-As, dikasih kebun. Kemudian bapaknya Amr ibn al-As minta istri menyaksikan, tolong saksikan ini tanah ini untuk Amr. Maka istri mengatakan, karena anak yang lain tidak dikasih, istri mengatakan aku tidak mau menyaksikan kalau itu tidak disaksikan oleh Rasulullah SAW. Maka Amr pergi kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku berikan tanah untuk anakku yang namanya Amr. Rasulullah bertanya, engkau berikan kepada anak-anak yang lain? Kamu punya anak? Iya, aku punya anak yang lain. Kamu berikan semuanya untuk anak-anakmu? Tidak. Maka Rasul mengatakan, la asyhadu ala jaur. Rasulullah mengatakan, aku tidak mau menyaksikan dalam kedzaliman. Dilu baina auladikum. Kalian wajib adil kepada anak-anak kalian. Seperti itu. Ya, jadi harus orang tua harus adil. Kalau tidak, kalau ragu-ragu tidak adil, maka udah harta nggak usah di otak-atik untuk anak-anak. Nanti Allah yang membagi. Kita meninggal selesai, Allah yang membagi. Karena sudah ditentukan anak setengah, anak sepertiga, anak seperempat sudah ditentukan semuanya. Mudah ya. Jadi kalau mau ngasih ketika kita masih hidup ya wajib adil. Kalau khawatir tidak adil jangan dikasih atau jangan dibagi ketika masih hidup. Iya. Ini tadi untuk harta si mayit. Si mayit meninggal selesai ya. Harta untuk pengurusan penguburan, untuk bayar hutang, untuk wasiat-wasiat laksanakan semua.
kaitan dengan hutang kepada Allah, hutang pada manusia. Apa hutang pada Allah? Misalnya nadar, si mayit nadar dulu, saya bernadar ingin umrah misalnya. Kok meninggal duluan belum melaksanakan umrah, maka dari hartanya untuk melaksanakan umrah. Itu nazar, ya nazar itu wajib. Ya. Boleh, ya dibadalkan siapapun boleh. Kalau tidak anak ya mungkin langsung yang di sana lebih murah. Ya, badal kurang lebih berapa? 500 rial mungkin, sekitar 2 juta kalau badal umrah, kalau umrah ya. 1,5 juta ya, 2 juta, 1,5 macam-macam ya, beda-beda. Kalau untuk haji sekarang cukup, iya cukup tinggi ya, masya Allah. Iya, jadi itu namanya badal ya, pengganti. Intinya harta si mayit selesaikan untuk semua urusannya sampai kepada wasiat. Setelah selesai baru mana hartanya, harta yang tersisa. Setelah itu hitung mana ahli warisnya, tentukan siapa ahli warisnya, kemudian tentukan bagian masing-masing. Dan ilmu waris yang tadi kita sebutkan, Bapak Ibu rahimakumullah, ilmu waris itu panjang, sangat mendalam, sehingga kita yang belajar saja itu sekarang alhamdulillah ada HP, ada aplikasi warisan ya. Sehingga dengan HP kita bisa install pembagian warisan, hitungan warisan di sini. Seperti saya tadi ya, belajar di pondok 2 tahun. Kemudian alhamdulillah di kampus Madinah saya bisa belajar di Madinah. Kuliah di sana, belajar ilmu waris lagi. Setelah pulang saya mengajar di pesantren ilmu waris ya. Berapa tahun saya mengajar ilmu waris ya. Tapi sudah lama saya sudah tidak mengajar ya, sudah tidak ngajar di pesantren ya, sehingga ilmu waris secara keilmuan sudah secara umum ada di otak ya, tapi kalau sudah rinci sudah banyak yang lupa. Makanya kalau saya ditanya warisan, saya pasti pakai bantuan aplikasi yang ada di HP untuk memastikan. Ya seperti itu. Tapi saudari-saudari ya, para bunda rahimani wa rahimakumullah, setelah itu dibagilah warisan sesuai dengan hak masing-masing, sesuai dengan Allah tentukan dalam Al-Quran. Ya, contoh yang disebutkan dalam Al-Quran ini saya bacakan, nanti bisa dibaca lagi di rumah para bunda. Ya, ini dalam surat An-Nisa, surat An-Nisa ayat yang ke-7 ya sampai ayat ke-14. Ini pembahasan warisan yang paling lengkap di sini. Ya, surat An-Nisa ayat yang ke-7 sampai ayat ke-14. Setelah itu ya ini yastaftunaka bin nisa, surat An-Nisa ya ayat 176. Jadi warisan hanya dalam 2 ayat ini saja. Bukan 2 ayat, maksudnya 2 surat ya. 2 tempat saja. Tapi yang di surat An-Nisa hanya 1 ayat. Yang lain semua dalam surat tadi ya, An-Nisa yang ayat 7 ya sampai 14. Iya. Yang mana? Itu An-Nisa ya, 7 tadi An-Nisa ya, bukan Al-Baqarah ya. Tadi Al-Baqarah ayat 227. Yang pertama kali saya bacakan. Yang mana? 176. Sebentar. Oh ya, fanis wa mafaratum ya, Al-Baqarah 237 ya. Iya. 237. Ini bukan menyebut tentang warisan secara khusus ya, ini umum. Tapi diambil dari kata faratum tadi, faraid, faridah ya, penamaan kenapa dinamai ilmu faraid ya. Tapi perhitungan secara khusus itu tadi yang kita sebutkan An-Nisa
ayat 7 sampai 14, ya masih An-Nisa ayat 176. Kemudian dalam surat Al-Anfal ayat 75, ini menegaskan, tidak membagi langsung, tapi menegaskan. Demikian surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, ini juga menegaskan. Jadi ilmu waris atau pembagian warisan itu Allah bagi langsung dalam Al-Quran. Contohnya ya, lirijali nasibun mimma tarakal walidan wal aqrabun walinisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla au kasir. Laki-laki mendapatkan bagian yang ditinggalkan kedua orang tua ataupun kerabat. Wanita juga demikian, walaupun banyak sedikitnya tidak sama antara laki dan perempuan ya. Nasiban mafruḍah itu bagian faraid, bagian yang sudah ditentukan. Kemudian ayat yang ke-8, idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama. Kalau dalam pembagian warisan itu hadir kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, farzuquhum minhu, berilah dari bagian warisan tersebut. Ini sunnah, dulunya wajib. Ketika pembagian warisan, maka di antara kewajiban itu untuk memberi sebagiannya untuk kerabat, untuk fakir miskin, ya seperti itu. Khususnya kerabat yang fakir miskin. Tapi pada akhirnya hukumnya itu tidak wajib, tapi sunnah. Jadi sepakat ahli waris, setelah harta semua ditentukan, kemudian pembagian warisan, sebelum dibagi mungkin katakan pada ahli waris, ya ini kita sisihkan 5% misalnya untuk kerabat kita, keluarga kita yang membutuhkan misalnya. Semuanya sepakat, alhamdulillah kasih. Ini sunnah. Ya, kalau ada yang menyenangkan kita bagi-bagi, senang, orang lain ikut senang ya. Jadi sunnah dalam Islam seperti itu. Ya, kemudian contoh di ayat yang ke-11, yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat untuk anak-anak kalian. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Untuk laki-laki 2 bagian dari 1 bagian wanita. Anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Fa in kunna nisaan fawqa snatain, kalau anak itu perempuan semuanya 2 atau lebih, maka falahunna sulusa ma tarak, maka anak perempuan 2 atau lebih tadi mengambil 2/3. Jadi kalau tidak punya anak laki-laki, anaknya hanya perempuan, dan perempuannya 2, ya lebih dari 1, 2 atau lebih, maka bagiannya 2/3 dibagi mereka. 2 perempuan, anak perempuan 3 atau 4, dari 2/3 harta warisan. Kalau anak perempuan 1 hanya punya semata wayang ya, 1 perempuan, maka anak perempuan mengambil warisan itu setengah. Sisanya kemana tadi, 1/3-nya atau setengahnya itu ahli waris yang lain. Itu nanti dilihat adakah ayahnya, adakah saudaranya, adakah ya seperti itu. Oh nggak bisa, kalau warisan sudah diatur Allah tadi yang kita harus. Solusinya gimana itu? Soalnya Itu Allah yang membagi, harus sami'na wa ata'na, tidak boleh akal-akalan. Tidak boleh akal-akalan. Iya. Iya. karena anaknya 2, ya udah ini semuanya kalian berdua. Nah, itu tadi yang kita bahas ini. Bahayanya mengambil hak waris yang bukan haknya. Itu ya. Iya, kalau seperti itu, kalau mau dikasih masih hidup silakan dikasih. Tapi dikasih sebenarnya, bukan dikasih hanya dikasih secara omongan, tulisan, tapi hak tetap dipakai orang tua. Itu abal-abal ya. Iya, artinya tidak dikasih benar. Kalau dikasih memang anak sudah milik anak. Artinya anak mau jual mau apa terserah anak. Itu milik anak. Ibu kan begini, anaknya kan 2 laki. Iya. Kata si ibu, ini yang ini 1, 2, 3 untuk anak yang kecil. Iya. Karena kakaknya sudah punya. Sudah punya dari usaha sendiri atau dari orang tua? Beli dulu anaknya. Dari usaha sendiri. Nah, itu yang tadi kita sebutkan wajib adil. Allah akan hisab di hari akhirat. Nah, yang kecil tetap itu udah dikasih saya. Nah, itulah makanya harus berilmu semuanya.
Apalagi urusan halal haram, bolehkah dengan perasaan? Tidak boleh, Allah hisab di akhirat. Urusan hak kepemilikan, ini milik siapa, ini hak siapa, itu sudah diatur Allah, maka harus berilmu. Harus belajar ilmu. Disinilah pentingnya orang tua mendidik anak-anak harus berilmu. Anak aja pegang tangannya, ayo nak kita ke masjid, ayo nak kita ke majelis ilmu, ayo nak kita belajar bersama, di sana ada ustaz, ada pengajian, ajak. Di rumah juga demikian. Hidupkan rumah kita dengan ilmu, ya. Potongan-potongan kajian, MP3, YouTube, ya sering kita bunyikan sehingga keluarga mendengar, oh bunda senang mengaji, oh ayah rajin belajar ilmu. Anak-anak tertanam untuk cinta dengan ilmu. Jadi warisan untuk anak-anak yang terbaik bukan warisan harta, warisan ilmu. Itu yang paling mahal. Sehingga ketika kita meninggal, anak berilmu, beres. Urusan dunia akhiratnya beres. Tapi kalau anak kita tinggal harta banyak tapi tidak berilmu, apa yang terjadi? Mungkin banyak menerjang batasan-batasan Allah. Ya, disitulah. Dekati anak, peluk anak, pegang tangan anak untuk apa? Belajar ilmu nak. Yang kita butuhkan untuk benar di dunia dan di akhirat adalah ilmu. Maka ayo kita harus belajar ilmu. Ya seperti itu. Iya. Itu baru cuplikan ya, masih banyak urusan warisan ya. Untuk ahli warisnya nanti dihitung. Dari ahli waris yang masih hidup siapa saja nanti dihitung. Pripun? Saudara ayah lebih kuat dari saudara ibu. Dalam warisan itu nasab ke laki-laki lebih kuat dari nasab perempuan. Iya, seperti itu nanti dihitung. Ibu. Suami istri itu mendapatkan hartanya dari istri. Jadi semua tanah itu dari istri. Kemudian dibangun rumah. Iya. Usaha bersama. Iya. Nah itu nggak punya anak. Iya. Anak mupu anak perempuan. Iya. Gimana Ustaz untuk menjelaskan itu nanti kan susah. Menjelaskan ke siapa? Ke anak yang anak. Oh iya, iya. Kalau sudah dewasa, ya itu tadi. Kalau dari kecil dibiasakan belajar agama, dibiasakan ke masjid, dibiasakan bermajelis ilmu, cinta dengan para ulama, dekat dengan orang-orang berilmu, diajak berkunjung ke orang berilmu, itu akan tumbuh cinta dengan agama seperti itu. Jadi ini yang harus disiapkan ya, mentalnya disiapkan. Itu nanti harta kembali kemana? Kan itu ahli waris nanti ahli warisnya kalau tidak punya anak maka lihat semua saudara-saudari kandungnya. Enggak saudara dari ibu semua atau bapak? Makanya masing-masing punya harta dalam Islam. Tadi diperjelas. Itu harta istri atau harta suami harus diperjelas dalam Islam. Gono gini tidak ada dalam Islam. Harus diperjelas. Iya. Dia nggak punya anak, cuma punya anak angkat. Iya. Tapi hartanya semua dihibahkan kepada anak angkatnya. Kalau semasa hidupnya ini tinggal memikirkan saudara-saudara yang lain. Artinya dia tidak punya anak, tapi sebenarnya punya saudara kandung. Saudara kandung itu dalam Islam dekat sekali, itu saudara, sebapak, seibu. Maka artinya kalau dikasih semuanya ya sudah tertutup, saudara kandung tidak dapat warisan sama sekali. Itu enggak boleh. Itu jadi kalau mau ngasih ya ngasih, tapi sewajarnya. Setengah dari hartanya dikasihkan anak angkat misalnya, monggo silakan. Tapi ada setengah nanti untuk siapa? Ahli waris. Allah yang menentukan ahli waris. Iya. Jadi jangan pelit, jangan bakhil, jangan ngakali hukum Allah ya. Hukum Allah diakal-akali nggak boleh. Allah Maha tahu ya dengan niat kita. Jadi kalau maupun ngasih ya secukupnya, jangan semua langsung dia sertifikat untuk anak angkat semuanya. Padahal kalau meninggal harta harusnya banyak yang dapat harta dari itu dan itu membahagiakan keluarga. Karena kita tidak tahu ketika di akhirat siapa yang akan memberi manfaat untuk kita? Apakah anak angkat kita? Belum tentu. Mungkin saudara kandung yang akan memberikan syafaat. Mungkin keponakan, mungkin sepupu yang akan memberikan syafaat, mungkin paman, bibi yang akan memberikan syafaat. Kita nggak tahu. Jadi itu kita pikirkan semuanya. Iya. Kalau yang sudah terjadi di masa lalu, kadang ilmu itu terbatas. Iya, betul, Ibu. Ini kakek meninggal ya, kakek meninggal, berarti
warisnya adalah anak ya, Iya. kakek ayah. Misalnya seorang laki-laki meninggal, Iya. meninggalkan anak laki-laki dan perempuan. Iya. Itu kan sudah jelas hukumnya waris. Iya, betul. Tapi oleh mereka entah gimana ini karena sudah lama, semua hartanya jatuh kepada satu anak perempuan. Yang anak laki tidak dapat. Iya. Mereka seperti aman-aman aja kan. Iya. Masalah di Minangkabau ya. Oh iya, iya. Tapi ini dari hukum adat tuh nggak nyambung. Oh iya, iya, iya. Dari harta kakek laki-laki. Betul, iya. Itu semua sudah meninggal nih ya. Anak mereka yang meninggal semua sudah meninggal. Yang memiliki tadi kan anak perempuan, sehingga Iya. jatuhnya kepada cucu-cucunya yang dari anak perempuan tadi. Iya. Anak perempuan dari anak Iya. perempuan. Nah sekarang tinggal asalnya di cucu-cucu. Iya. Mana cucu dari anak laki-laki nggak dapat apa-apa kan? Iya, iya. Nah, sekarang bisa nggak digugat ini semua? Tentu menjaga silaturahmi itu lebih besar dari harta. Kalau dengan pendekatan, dengan kekeluargaan, dengan cara baik-baik, kemudian sampaikan dan mereka menerima, alhamdulillah. Tapi kalau nggak menerima, berarti siap sengketa, siap diangkat ke meja hijau, ke pengadilan. Itu merusak hubungan silaturahmi. Jadi sudah kembalikan pada Allah, Allah yang akan bagi. Artinya kalau di dunia kita nggak dapat, apakah kemudian kita nggak dapat selamanya? Tidak. Hukum di akhirat Allah Maha Adil. Nanti akan dikembalikan menjadi pahala yang melimpah dan seterusnya ya. Jadi seperti itu sampaikan juga pada keluarga. Dulu disampaikan, tetapi gimana Ustaz? Akan terjadi sengketa itu kalau disampaikan. Disampaikan dengan cara yang baik, kekeluargaan. Kalau nerima alhamdulillah, nggak nerima ya sudah. Ya, seperti itu. Jadi kalau apalagi sudah cucu, sudah bukan anak lagi, mau ribut, wah bisa perang itu. Ya jangan jaga kekeluargaan, tetap sambung dan rizki itu sangat luas. Jangan sempit hanya lihat itu harta, yang lain nggak ada harta. Jangan, Allah maha luas untuk memberikan kita harta. Minta sama Allah ya seperti itu. Jadi Muslim harus kuat dan tentu menjaga silaturahmi lebih besar itu. Karena memutus silaturahmi sudah menghalangi seorang masuk surga. Seorang sulit masuk surga karena memutus silaturahmi. Ya ini sulit ya. Jadi hanya bisa menyampaikan, bisa. Sama ini kalau satu keluarga. Sebagian anak sudah ngaji seperti ini sehingga warisan mau dibagi sesuai dengan bagian dalam Al-Quran ya. Tapi sebagian anak tidak mau, saya harus ikut aturan pemerintah. Laki dan perempuan bagiannya sama. Nah akhirnya berbeda. Bagaimana? Kalau bisa dipahamkan, bisa dijelaskan, alhamdulillah. Kalau tidak, yo yang ngaji ngalah. Mau ribut selamanya, mau putus sampai mati masih ribut. Anak-anak melanjutkan semuanya putus, jangan sampai. Silaturahmi lebih besar dari segalanya. Nanti ada dosa yang tertanggung oleh orang yang membagi. Jelas. Karena kebodohan dan tidak mau belajar, tidak berilmu dan tidak mau mendatangi majelis ilmu, itu dosanya. Itu dosa besar. Ya ini yang jadi judul kita tadi ya. Jadi ngambil warisan bukan haknya, itu berat. Kalau berapa meter doang? Sebentar Ibu ya. Iya. Menghalangi di sini maksudnya bukan kok nggak masuk surga, tapi itu kan putus silaturahmi itu dosa. Dosa itu bisa menyebabkan masuk neraka. Tapi kalau masuk neraka dia seorang muslim ya nantinya masuk surga setelah dosanya habis. Iya. Jadi ngeri. Bisa mengantarkan pada neraka ya karena sebab putus silaturahmi. Apalagi urusan dunia, apalagi urusan harta, urusan warisan, jangan diperpanjang. Kita yang berilmu ngalah sudah itu, dan ngalah pun di akhirat akan dihisab Allah. Itu menjadi hak kita, tetap menjadi hak kita kalau itu hak kita. Dan di akhirat itu untuk selesai masalah itu dengan pahala dan dosa. Ada hak kita di orang lain, kita akan dapat pahala untuk menebusnya. Jadi Allah Maha Adil, jangan kecil hati ya. Iya, seperti itu. Iya. Dibagikan. Oh, hibah, iya.
Tapi dikasih semua. Semua anak dikasih. Nggak mau karena tinggal di tempat saya, kemudian dia bilang terus dia nanti kalau kayaknya apa ya, mempercepat meninggalnya itu. Oh iya. Jin. Kalaupun belum ya, intinya bahwa dikuatkan ya, bahwa orang tua wajib adil, Ibu. Satu anak dikasih semua. Tidak semua seperti itu. Jadi kalaupun hibahnya misalnya belum mau nerima, ya mungkin kuatkan di notaris atau apa, ada suratnya ketika mendekati kematian sampaikan ini saya sudah tuliskan untukmu misalnya. Monggo, intinya bahwa itu harus diperjelas, jangan sampai nanti sengketa anak-anak. Iya. Intinya Ibu, intinya bahwa orang tua wajib adil. Itu ilmunya, pegang itu. Jangan sampai pilih kasih, nggak boleh. Harus adil. Ketika satu kasih semuanya, tidak semuanya. Seperti itu saja fikirnya. Wallahu taala alam. Tadi ada Ibu yang mau sudah terjadi ya. Ya. Dari ibu saya itu anak negara, suami saya itu sudah meninggal. Kejadian itu waktu saya masih TK kalau nggak SD. Beliau kepada bapak, besok sudah kita berempat. Cowok 3, bagi rata. Sebagai bapak itu kan menjalankan wasiat beliau. Kalau dibagi, kita ada salah satu yang kok gue membentuk pengorbanan. Itu gimana Ustaz? Pihak entah itu ternyata masih ada warisan yang belum terbagi dari bapak. Paham Ibu, paham. Jadi itu yang tadi kita sebutkan Ibu, bahwa warisan langsung dibagi. Seorang meninggal nggak usah lama-lama, artinya langsung itu ya seminggu setelahnya, setelah tenang semuanya, hati sudah tenang karena sudah berpisah, sudah mapan ya. 2 minggu setelahnya, 1 bulan setelahnya, segera kumpul kemudian bicara masalah mana hartanya, mana yang diwariskan, siapa ahli warisnya, itu segera gitu ya, sehingga tidak ada masalah. Tapi kalau orang-orang dulu seperti itu hampir semuanya seperti itu Ibu ya, masalah-masalah dulu itu banyak sekali. Ini masing-masing kalau bercerita sama seperti itu insya Allah ya. Jadi intinya bahwa orang tua wajib adil ya, dalam hibah pemberian juga wajib adil. Seperti contoh tadi 4 anak, 3 laki-laki 1 perempuan ya, itu wajib adil, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Tapi kalau sudah terlanjur dibagi, kemudian sebagian tidak mau terima, ya sudah, yang berilmu jangan ngotot, nanti ribut, nanti putus silaturahmi, apa adanya saja. Sekarang yang belum terjadi, ayo kita berilmu dan kemudian jalankan ilmu kita, praktekkan ilmu kita yang benar seperti itu. Allah taala alam. Silakan Ibu. Mungkin ini dari tema warisan ya. Iya. Tahun 20 tahun yang lalu itu suami membeli tanah. Iya. Oh iya. Tanpa ada Bukti ya. Oh iya. Iya. Suatu saat kami berdua itu bertemu ibadah haji Pak. Iya. Terus tanah itu dijual sama mertua. Oh iya. Bagaimana? Nah itu menggosok namanya, merampas. Iya. Kami anak-anak tidak. Iya. Lah iya, seperti itu namanya gosok. Tapi yang mungkin sisi salah juga pada tadi, karena nggak ada hitam di atas putih, itu sisi salahnya. Artinya satu kejadian itu kan banyak faktornya Ibu ya, banyak faktornya. Nah di antara faktornya tadi kekuatannya tadi tidak ada hitam di atas putih. Kalau ada sertifikat ya sertifikat kita pegang, kemudian punya bukti
nih serah terimanya, nih jual belinya, nih dari notaris beres, itu nggak akan ada sengketa. Nah seperti itu banyak yang karena tidak paham tadi. Ya, atau mungkin anak dikumpulkan semuanya. Ini yang mau beli anak saya pertama yang mampu ya, anak-anak yang lain tidak boleh marry karena ini sudah saya jual untuk anak pertama dan memang saya butuh dana untuk haji misalnya. Nah, anak-anak yang lain juga hadir tahu, jadi tidak masalah. Kemudian apalagi ditulis ada bukti, alhamdulillah. Ya. Kalau sekarang nggak bisa, nggak ada bukti ibu, malah yang ada ribut tadi, pasti dan ribut nanti yang terjadi. Jadi kalau sudah nggak punya bukti ini ya memang tidak bisa ngapa-ngapain. Sudah serahkan pada Allah seperti itu saja. Artinya rezeki itu datang dari mana saja. Min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi tetap besar hati, ya. Jangan lihat itunya tapi lihat ke depan. Allah Maha Kaya, Allah Maha Mampu atas segalanya. J. Monggo, Ibu, J. Iya. Iya. Atau semuanya Sumatera, mohon maaf. Enggak ya? Oh, tadi Ibu jadi Padang, dari mana Ibu ya? Oh, Masya Allah. Ya, ya. Itu ada cara membagi warisannya itu kalau memiliki rumah besar sebesar apapun, Iya. diberikan hanya untuk anak pertama perempuan yang ada di keluarganya. Oh iya. Jadi saudara yang lain kandung laki-laki ataupun orang tuanya setelah si anak perempuan dan anak ini menikah itu menyingkir dari rumah. Yang laki-laki. Orang tuanya juga. Oh iya. Kalau orang tua membuat rumah sendiri, jadi menyingkir dari rumah. Nah jadi menurut saya setelah pendek pengetahuan saya tentang pembagian manusia Iya. itu kok tidak sesuai dengan. Betul. Nah kebetulan Iya. anak saya kan cucu dari Iya. Sumatera. Oh iya. Nah itu bagaimana saya harus menyampaikan itu kepada keluarga orang tua saya. Gitu. Iya, Karena iya. itu sudah apa ya? Akhirnya sudah nenek moyang dari. Betul, iya, iya, iya. Saya sedangkan saya ini siapa? Iya, menantu berarti ya? Iya, iya. Itu satu yang bisa. Iya. Satu dulu aja ya, daripada jatah nyantol kayak itu susah ya. Jadi untuk ilmu yang kita pelajari itulah ilmu Al-Quran dan hadis, itulah Islam ya. Sehingga kalau masih ada yang belum mengamalkan Islam, belum berpegang kepada Islam, disitulah kewajiban kita atau keharusan kita untuk menyampaikan, tapi dengan cara yang baik. Jadi ibu sampaikan pada bapak ibu mertua dengan cara yang baik. Kalaupun mungkin belum mampu, yang menyampaikan suami sebagai anak kandung ya, kemudian sampaikan dengan cara yang baik bahwa Islam itu sudah mengatur urusan harta, kepemilikan itu sudah diatur dalam Islam, seperti itu sampaikan. Kemudian termasuk yang tadi secara adat pembagian seperti itu pembagian yang tidak adil, pembagian yang dolim ya, tentu dengan bahasa yang pas untuk orang tua ya. Setelah disampaikan, dijelaskan semuanya, mungkin ada dialog, ada diskusi, kok ternyata tetap tidak mau menerima, pokoknya saya harus jalankan apa yang dijalankan nenek moyang, misalnya ngotot seperti itu, ya sudah, itu antara orang tua dengan Allah, itu sudah di luar kemampuan kita hanya menyampaikan, hidayah milik Allah ya, seperti itu. Jadi tugasnya menyampaikan saja ibu ya. Setelah itu kok tetap dijalankan sesuai dengan adat, itu urusan orang tua dengan Allah ya, kita tidak bisa memaksa seperti itu. Jadi itu yang bisa kita kerjakan. Jadi yang keduanya apa ibu? Suami? Jadi istri meninggal. Oh, yang meninggal istri? Maaf, yang meninggal suaminya. Iya. Kan tinggalnya di rumah atau di tanah suami. Iya. Sang istri menikah lagi dengan suami yang baru. Kami tetap tinggal di Rumah suami tadi? suami yang Iya. lama. Iya. Nah, itu saya bingungnya pembagiannya oleh. Iya. Karena kan hartanya itu sampai sekarang masih dipakai oleh pasangan itu. Oh iya. Mereka dari almarhum itu sudah besar, sudah mengeluarkan mempunyai cucu malah. Oh iya. Belum dibagi. Iya. Anaknya memiliki cucu itu belum. Iya, iya. Nah itu karena ada perasaan yang kayak kesal gitu
Iya. Setelah dibagi, sang ibu, ya tadinya janda itu meminta jatah warisan. Anak tidak memberikan, tapi pas saya tanya itu sang ibu pernah menjual tanah 2 kali untuk kepentingan beliau dan keluarga. Iya. Itu apakah apakah tanah yang dijual itu sudah termasuk jatah atau bagian harta? Iya. Jadi paham dia. Intinya bahwa ketika seorang meninggal itu langsung diselesaikan semua urusan harta, keterkaitan harta, terakhir sisa harta bagi warisan, seperti itu. Ya. Jadi kalau untuk tadi yang suami meninggal, maka hartanya suami mana tentukan. Harta suami mana, setelah itu ahli warisnya siapa? Istri jelas. Kalau suami punya anak, meninggal punya anak, berarti istri bagiannya 1/8. 1/8 saja dari semua harta yang dimiliki suami. Ya. Jadi kalau tadi nggak dibagi, kemudian ditempati istri bahkan dengan suaminya yang baru, kemudian istri menjual dan itu tanahnya suami yang meninggal tadi, maka itu sudah harta warisan. Itu nggak boleh. Ya harusnya dibagi, ya segera dibagi. Ketika menjual berarti itu sudah bagiannya dari warisan. Dan itu pun kalau 1/8, kalau lebih dari itu berarti dia zalim, dia mengambil yang bukan haknya. Kalau lebih dari 1/8 dari semua harta yang ditinggalkan, seperti itu. Jadi intinya itu sengketa ibu ya, sudah masuk dalam sengketa. Itu sudah panjang urusannya. Artinya dari sisi warisan jelas, tapi dari sisi nanti hukum pemerintah, hukum negara kita dan yang lain itu panjang. Jadi intinya bahwa kalau mau kembali pada hukum agama, ya maka harus dihitung ketika tadi suami meninggal, ahli warisnya siapa saja, kemudian masing-masing berikan haknya, seperti itu. Jadi harta yang dijual tadi sudah bisa di Kalau itu hartanya suami. Iya. Bisa sebagai umpan. Iya, kalau itu kurang dari 1/8 atau maksimal 1/8. Tapi kalau lebih dari itu dia sudah menggosok, dia sudah mengambil tanpa hak. Iya. J, sama-sama. Melihat waktu kita cukupkan. Ini konsultasi waris ini insya Allah kayaknya sampai malam nggak selesai ini. Diizinkan, ya? Iya sudah cukup ya insya Allah. Iya. Insya Allah ya materinya juga masih bisa ditambah lagi, belum selesai ya. Masih pendahuluan tadi. Beribun? Khawatir juga nggak bisa. Iya, saya tuh kadang banyak WA itu banyak yang saya mohon maaf ya. Nggak apa-apa di majelis insya Allah ibu ya. Insya Allah ketemu lagi panjang umur insya Allah ya. Allahumma amin insya Allah jumpa lagi. Okay? Demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibu, maaf.